Halo, sebelum lanjut video, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas sudut berseberangan. Sudut berseberangan terbagi menjadi dua, sudut berseberangan dalam dan sudut berseberangan luar. Bisa kita lihat pada gambar ada dua wilayah A dan wilayah B, A1, A2, A3, A4, begitu juga B1 sampai B4. Yang ini sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Sudut berseberangan ada yang dalam dan ada yang luar. Dikatakan sudut dalam jika posisi sudutnya berada di antara dua garis sejajar, yaitu garis sejajarnya yang ini dan yang ini. Daerah A3, A4, B1 dan B2 ini dikatakan daerah dalam. Ya, ini sudut dalam berseberangan adalah sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Nah, ini pada video ini sudut dalam diberi arsiran warna biru. Jadi semua sudut yang ada dalam wilayah biru itu namanya sudut dalam. Sementara sudut luar berseberangan adalah sudut yang terletak di luar dua garis sejajar. Nah, berarti ada dua, daerah A dan daerah B yang luar. Ya, ini bisa dilihat pada gambar. Sudut luar berseberangan dimisalkan dengan warna merah, dia di sebelah luar, dan sudut dalam itu diapit oleh dua sudut luar. Yang pertama kita bahas sudut dalam berseberangan dulu. Oh ya, sebelumnya ini besar sudut yang luar maupun dalam berseberangan adalah sama. Jadi kalau ada sudut yang mempunyai hubungan dalam berseberangan ataupun luar berseberangan, nilainya sama. Maksudnya besar sudutnya. Ya, misal saja nanti ada yang berpasangan yang memiliki hubungan dalam berseberangan. Jika salah satunya 30 derajat, maka sudut pasangannya juga sama 30 derajat, sama besar. Sama seperti waktu kita membahas sahadab dan bertolak belakang, ukuran sudutnya sama besar. Ya, ini yang pertama kita bahas sudut dalam berseberangan. A4 dalam berseberangan dengan B2. Nah, ya. Ingat, yang berseberangan itu artinya dia bersilangan atau memotong garis yang tengah ini, dan posisinya berada di wilayah biru atau di antara dua garis sejajar. Garis sejajarnya yang ini satu dan yang ini garis sejajar satunya. Wilayahnya berada di antara dua garis sejajar, itu wilayah dalam. Dikatakan berseberangan kalau ini contohnya A4, ya, yang ini A4 berseberangan dengan B2. Yang ini B2, ya, lihat arah panahnya menunjuk ke sini. Sudutnya itu seperti menyilang dari garis tengah ini. Bisa dilihat, yang ini sudut B2, berarti A4 mempunyai hubungan dalam berseberangan dengan B2. Berdasarkan sifatnya, besar sudut yang luar dan dalam berseberangan adalah sama. Bisa kita katakan bahwa besar sudut A4 itu sama dengan B2. Contoh selanjutnya A3 dalam berseberangan dengan B1. Ya, bisa dilihat di sini A3. Lihat arah panahnya kira-kira kemana? Ya, kira-kira ke sini panahnya. Ya, dia menyeberang ke sini di dalam satu wilayah dalam, tapi berseberangan dengan lokasi sebelahnya. Ya, lihat arah panahnya. Ya, A3 menyilang ke B1. Ya, A3 berpasangan dengan B1, statusnya yaitu dalam berseberangan. Maka bisa disimpulkan bahwa besar A3 itu akan sama dengan B1. Ya. Sekarang kita bahas yang sudut luar berseberangan. Adalah sudut yang terletak di luar dua garis sejajar. Bisa ke atas, dari garis sejajar yang ini kita ke atas A1, A2, atau dari sini ke bawah bisa B3
atau B4. Ya, ini wilayahnya, wilayah yang luar. Saya beri simbol warna merah. Contohnya itu ini A1 luar berseberangan dengan B3. A1 yang ini bisa ditebak kira-kira panahnya mengarah kemana? Ya, panahnya tentu saja dia akan menyilang atau memotong garis yang satu ini sehingga ketemunya di B3. Iya, seperti menyilang dia. Maka A1 dan B3 itu mempunyai hubungan. Hubungannya luar berseberangan. Ini juga nanti besar sudutnya sama. Berarti dapat disimpulkan berapapun besar sudut A1 nanti sama dengan B3, atau berapapun besar sudut B3 sama dengan A1 besar sudutnya. Sudut yang kedua, A2 luar berseberangan dengan B4. Oh, ini A2-nya di sini. Ya, panahnya berarti kira-kira ke sini dia. Ya, bisa dilihat arah panahnya. Ya. Ketemunya berpasangan dengan B4. A2 mempunyai hubungan luar berseberangan dengan B4 sehingga sudut A2 sama dengan B4. Mau A2-nya 50, maka B4-nya juga pasti 50. Ya, ini kesimpulannya dari sudut berseberangan. A4 dalam berseberangan dengan B2 yang tadi, maka besar sudut A4 sama dengan B2. A3 dalam berseberangan dengan B1, maka besar A3 sama dengan B1. Kemudian A1 ini luar berseberangan dengan B3, maka nilai A1 sama dengan B3 atau besar sudutnya sama. A2 luar berseberangan dengan B4, yang ini A2 dan yang ini B4, maka besar sudutnya sama. Sudut yang berikutnya ada sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Untuk kasus luar dan dalamnya sama seperti berseberangan. Yang dikatakan sudut dalam itu di antara dua garis sejajar, yaitu wilayah A3, A4, B1, B2. Masih seperti yang berseberangan, saya beri simbol wilayah biru untuk wilayah yang dalam agar mudah dipahami. Ya, sudut dalam sepihak adalah sudut yang terletak di antara dua garis sejajar, ini garis jajarnya, dan sepihak terhadap garis potong. Maksudnya sepihak, yang kiri sama kiri, yang kanan sama kanan. Kita misalkan ini wilayah kiri dan yang ini wilayah kanan. Maka yang mempunyai hubungan yaitu, oh ya, belum ini dulu. Sudut luar sepihak adalah sudut yang terletak di luar dua garis. Nah, sama seperti berseberangan dalam, punya wilayah dalam juga punya wilayah luar, sama seperti berseberangan. Ya. Nah, ini sifatnya. Berbeda dengan sepihak, berbeda dengan bertolak belakang, berbeda dengan berseberangan. Sudut sepihak itu sifatnya sama seperti sudut berpelurus, di mana sepasang sudut kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah 180 derajat. Nah, ini dia. Sama seperti sudut pelurus. Kalau sehadap, bertolak belakang, berseberangan dalam maupun luar, itu nilai sudutnya sama. Tapi kalau sepihak, baik sepihak dalam maupun sepihak luar, sifatnya mirip seperti sudut berpelurus, dimana kalau dijumlahkan itu adalah 180 derajat. Kalau sehadap itu sama sudutnya, kalau bertolak belakang sama, kalau berseberangan dalam maupun luar sudutnya sama. Tapi kalau sepihak itu sudutnya beda karena jumlahnya 180 derajat. Ya, yang pertama kita bahas sudut dalam sepihak dulu. Contohnya A4 dalam sepihak dengan B1. Nah, ini sudut A4. Nah, bisa dilihat pada gambar yang diarsir mempunyai hubungan dalam sepihak dengan B1. Nah, bisa dilihat mereka sama-sama di wilayah dalam, yaitu di wilayah area biru. Di wilayah area biru, dan A4 mempunyai hubungan dalam sepihak dengan B1. Artinya A4 dan B1 itu
posisi mereka sama-sama di sebelah kirinya garis potong. Ini disebut dengan garis potong ya. Yang miring ini disebut dengan garis potong. Posisi mereka sama-sama berada di sebelah kiri sehingga mereka disebut sepihak. Karena mereka berada di dalam, maka disebutlah dalam sepihak. Maka A4 mempunyai hubungan dalam sepihak dengan B1. Ya, seperti itu. Berarti nanti A4 ditambah dengan B1 sama dengan 180 derajat. Sama seperti sudut berpelurus. Contoh yang kedua, A3 dalam sepihak dengan B2. Yang ini A3. Panahnya kira-kira kemana? Ya, panahnya tentu akan mengarah ke B2. Iya, karena mereka satu wilayah, yaitu di sebelah kanannya garis potong. Ya, sehingga A3 kalau ditambahkan dengan B2 totalnya adalah 180 derajat. Ya, kita bahas sekarang yang luar sepihak. Sama seperti luar berseberangan, ada dua wilayah, tapi mereka tetap bisa dihubungkan. Bisa dilihat di sini, yang sepihak kira-kira sudah bisa ditebak. Ya, dari A1 itu akan berhubungan luar sepihak dengan B4. Ya, ini contohnya. Yang ini sudut A1 berhubungan luar sepihak dengan B4. Maka A1 jika ditambahkan dengan B4 maka totalnya adalah 180 derajat. Ya. Kemudian A2 luar sepihak dengan B3. A2 yang ini panahnya dapat dipastikan ke sini nanti. Ya. Dia ketemu dengan B3 luar sepihak. Maka A2 bila ditambah dengan B3 maka hasilnya 180 derajat. Ini sengaja saya buat dua, yang satunya berwarna biru, yang satunya berwarna merah, menandakan yang berwarna biru yang dalam sepihak, berwarna merah yang luar sepihak. Dalam maupun luar sepihak itu sifatnya sama, yaitu jika dijumlahkan 180 derajat. Ini kesimpulan dari sudut sepihak. Nah, ya ini kedap-kedip menandakan kesimpulannya. A4 mempunyai hubungan dalam sepihak dengan B1, maka A4 ditambah B1 sama dengan 180 derajat. Jika A4-nya diketahui, maka B1-nya bisa dengan mudah kita cari. A3 dalam sepihak dengan B2. A3 dan B2 180 derajat totalnya. A1 luar sepihak dengan B4. A1 ditambah B4 sama dengan 180 derajat. Jika A1-nya kita ketahui nilainya, maka bisa dengan mudah kita mencari berapa nilai B4. A1 ditambah dengan berapa sekiranya menghasilkan 180 derajat. Itulah nilai B4. A2 luar sepihak dengan B3, berarti A2 ditambahkan dengan B4 sama dengan 180 derajat. Misalnya B4-nya kita tahu seandainya 50 derajat, maka A2 ditambah 50 sama dengan 180. Ya, kira-kira berarti A2 berapa jika ditambah 50 sama dengan 180. Ini kedap-kedip. Ya, ini menandakan ini kesimpulannya. Pasangan yang sepihak itu jika ditambahkan adalah 180 derajat. Dibuat kedap-kedip agar jelas dan diingat, karena kesimpulan-kesimpulan ini nanti yang sering kita pakai saat pengerjaan soal-soal tentang hubungan antar sudut. Ya, cukup sekian video pembahasan kita tentang sudut berseberangan dan sudut sepihak. Silahkan share video ini jika bermanfaat agar teman-teman yang lain bisa mengetahui. Terima kasih.